Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hari yang ketiga dan para murid mau menengok kuburan Yesus, apa yang terjadi? Itu penutup kuburan satu batu yang sangat besar dan sangat mustahil untuk dipindahkan 1-2 orang. Dan yang terjadi, penutup kuburan itu sudah bergeser dan Yesus sudah tidak ada di dalam. Dan ada satu hal yang menarik, kain yang menjadi penutup muka Yesus pada saat meninggal itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kain itu dilipat dengan rapi dan posisinya agak jauh dari kain kafani Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau di kebiasaan Yahudi, kalau orang habis makan, ketika selesai makan, maka dia akan membiarkan kain itu, menandakan bahwa dia sudah selesai dan tidak akan kembali lagi. Tapi Tuhan Yesus, kain itu terlipat rapi. Artinya apa? Kalau orang Yahudi dulu, setelah ditinggalkan sebentar dan kain itu dilipat rapi, itu tandanya dia akan kembali lagi. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus memang telah bangkit dan dia pasti kembali lagi untuk menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus bukanlah satu hal yang tidak direncanakan. Tetapi berulang kali Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para murid bahwa hari ketiga Yesus pasti bangkit. Tapi saya mengerti, saya bisa ikut merasakan kesedihan yang dialami para murid membuat mereka lupa akan janji Tuhan. Seperti janji Tuhan itu tersamarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang sudah berjanji pasti ditepati. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berjanji menyertai kita, memberkati kita, maka Tuhan sekali-sekali tidak akan ingkar, tetapi itu pasti ditepati. Jadi jangan pernah ragu terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatunya Tuhan pasti tepati, janjinya pasti genapi. Amin. Lanjut. Kebangkitan Yesus menjadikan kita apa? Lebih dari pemenang. Kita baca Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, apa artinya lebih dari pemenang, Bapak Ibu Saudara? Barusan tadi kita nyanyikan, kita lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Nah, lebih dari pemenang itu maksudnya apa sih? Nah, di sini dikatakan Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada kita. Di 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih dari pemenang itu begini Bapak Saudara, Anda cuma penonton, Anda gak bertanding apa-apa, Anda tidak effort apa-apa, Anda tidak berusaha apa-apa, tetapi Yesus yang bertanding untuk Anda. Dan ketika Yesus menang mengangkat piala, Dia tidak mengangkat piala itu sendirian. Dia kasih kepada Anda, ini untuk kamu. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara semua tidak perlu mati di kayu salib menanggung segala dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah selesaikan semuanya di kayu salib. Setelah semuanya selesai, dianugerahkan kepada kita, nih, kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kamu adalah orang-orang yang sudah mengalahkan maut. Kamu adalah orang-orang yang diberkati. Kamu adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan kamu adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan.
Jadi lebih dari pemenang itu Bapak Ibu Saudara, Anda tidak bertanding, Anda tidak berjuang, tapi diberikan secara cuma-cuma kepada Anda hasil kemenangan daripada Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, akan Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga dia mau mati-matian, dia mau berjuang di kayu salib, dia tanggung segala kutuk dosa, dia tanggung segala penderitaan. Dan setelah semua yang dia menang, dia anugerahkan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara, renungkan hal ini. Kita gak butuh berjuang melawan dosa. Kita gak butuh berjuang melawan kutuk. Tetapi Tuhan Yesus yang menang telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Amin. Apa artinya? Tuhan menjadikan kita layak dan pantas. Sesungguhnya kita ini orang yang gak layak, orang yang gak pantas, orang yang gak layak diberkati, orang yang gak layak dikasihi. Tetapi Tuhan membuat kita layak untuk menerima kemenangan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kita pasti berbuat dosa selama hidup kita. Tetapi perbuatan dosa kita tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kasih Tuhan. Tuhan tahu kita akan berbuat dosa, tapi Tuhan sudah merencanakan Dia akan menebus kita di kayu salib supaya kita tidak binasa, supaya sampai saat ini kita beroleh keselamatan di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berjuang Bapak Ibu bukan untuk menang. Ingat baik-baik, kita berjuang bukan untuk menang, tetapi kita berjuang dari kemenangan yang Tuhan telah berikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak berjuang untuk menang atas dosa. Anda tidak berjuang untuk menang atas sakit penyakit. Anda tidak berjuang untuk menang atas segala kutuk. Tapi Anda sedang berjuang dari satu dasar kemenangan yang sudah kasih. Dan tinggal kita teruskan hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Dan kemenangan itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Nah, lebih dari pemenang itu adalah kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu gladiator biasanya di kerajaan suka mengadakan pertandingan. Dan pertandingan itu antara yang kuat juga yang kuat, dan siapa yang menang dia cuma angkat piala. Dan bukan hanya piala, ada seperti daun salem yang melambangkan kemenangan. Dia angkat daun salem sebagai bukti bahwa dia menang. Makanya dikatakan kita lebih dari pemenang. Kita nggak hanya angkat daun salem atau daun-daunan apa bahwa kita menang, tapi kita angkat piala bahwa kita diselamatkan. Kita angkat piala kemenangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, bayangkan betapa baiknya Tuhan. Dia mau berjuang untuk kita, Dia mau mati untuk kita, dan Dia mau bangkit untuk kita, supaya kepercayaan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan Dia berikan kemenangan itu kepada kita, supaya hidup kita ada di dalam Tuhan. Karena satu kerinduan Tuhan yang besar, di mana Dia berada, di situ kita berada. Di mana Tuhan ada, di situ Tuhan ada. Di mana ada kasih Tuhan, di situ kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemenangan apa yang Tuhan sudah bawa dalam kehidupan kita? Lanjut. Satu, kemenangan atas kuasa maut. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, sengat maut ialah dosa yang telah Tuhan tanggung di kayu salib. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia sudah menanggung segala dosa-dosa kita. Baik dosa kita yang di zaman dulu, juga termasuk dosa kita sekarang, bahkan dosa kita di masa depan, sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Hanya satu kali Tuhan mati di kayu salib, semua dosa kita dibayar lunas, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan sengat maut ialah dosa. Dulu orang gak bisa, Bapak Ibu Saudara, pasti melakukan dosa dan pasti mendapatkan hukuman. Tetapi berkat kematian Yesus di kayu salib, Tuhan mengubah hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tunduk pada hukum Taurat. Kalau kita diukur dari segi hukum Taurat, kita semua adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang pasti masuk neraka. Tetapi hukum Taurat Tuhan ubah menjadi hukum kasih karunia. Kita yang tadinya tidak layak, tidak pantas, Tuhan buat layak dan pantas oleh darah Yesus. Tuhan buat kita pantas untuk diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu, orang setelah mati, maut, maka yang terjadi adalah menunggu penghakiman kekal. Setiap orang berdosa mati, maka menunggu penghakiman kekal. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, sekarang kematian daging, kematian jasmani tidak lagi menjadi pemisah kita antara Bapa dan kita. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara, setelah daging ini mati, jasmani ini mati, pasti akan ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Amin. Kematian jasmani hanya satu transisi dari kehidupan fana menuju kehidupan kekal. Dari tubuh yang fana untuk memperoleh tubuh kemuliaan. Jadi maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut itu. 3 hari dia di alam maut dan kemudian dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia berkuasa atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian jasmani itu transisi kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Makanya kalau doa penghiburan, Bapak Ibu Saudara, sering ditekankan bahwa kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan apabila kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Karena ada satu kebahagiaan yang kekal yang mengikutinya. Orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, akan mendapatkan hidupnya kembali di dalam Kristus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak saya mengenal satu kebenaran ini, bahkan saya tidak minta untuk mati cepat, tapi untuk mati saya tidak takut. Karena saya sudah tahu kalau saya mati, hidup saya ada bersama Bapa di surga. Saya nggak minta Tuhan panggil saya cepat-cepat. Saya tidak minta, karena saya tahu Tuhan mau pakai hidup saya lebih lagi. Tetapi kematian bukan satu hal yang menakutkan, karena Tuhan sudah berjanji kematian kita secara daging itu hanya transisi hingga kita beroleh hidup kekal bersama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemenangan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut memberikan kita kehidupan kekal di dalam Dia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Kebangkitan Kristus telah mengubah kutuk menjadi berkat. Kita baca sama-sama.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan di kayu salib dan kemudian Dia bangkit, itu telah mengubah kutuk menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan kayu yang diketam mulus, kayunya kasar, kayunya nggak enak, kayunya infeksius. Mungkin kalau tangan kita geser luka dan akan beler, akan infeksi segala macam. Tapi Tuhan naik ke atas kayu salib itu dengan luka di sekujur tubuhnya, dengan kayu yang demikian beratnya hampir 90 kilo, saya kurang tahu, dan badannya nempel ke situ. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Badannya sudah terkoyak sana sini dan harus menempel kepada kayu yang sangat tidak layak. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menunjukkan tangannya kepada Thomas, yang dicucuk itu sebelah sini dia tunjukkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus bukan dipakunya di sini, tapi Yesus itu dipakunya di sini. Di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa bisa sampai di sini? Ketika pertama kali dipaku kaki dan tangan, itu masih tangannya bengkok segala macam. Dan ketika dia mulai bernafas, itu tertarik sampai sobek ke sebelah sini Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan sakit yang dirasakan Tuhan Yesus demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tubuhnya yang penuh luka menempel di kayu yang infeksius yang sangat sakit sekali. Dan saya percaya pada saat Tuhan Yesus menempel di kayu salib, tangannya terpaku, kakinya terpaku, saya percaya segala sakit penyakit kita, segala kutuk yang kita bawa dalam hidup kita, sudah Tuhan bawa dalam dirinya di kayu salib untuk menghadirkan kita semua. Coba baca Bapak Ibu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita Bapak Ibu Saudara. Dia ambil segala kutuk kita, Dia bawa ke dalam dirinya, dan Dia bawa itu sendiri, dan Dia rasakan. Saya percaya Bapak Saudara, itu sangat sakit sekali. Dan Tuhan tidak bilang kepada Bapa di sorga, "Hei Bapa di sorga, saya berhenti karena ini sakit." Tapi Tuhan mau berjuang sampai akhir karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Kalau sampai saat ini kita masih bermain-main dengan dosa, berarti kita sedang menghina pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tapi biarkanlah pengorbanan Tuhan di kayu salib kita bawa dalam diri kita. Kita gak akan sanggup untuk seperti itu. Tapi Tuhan sudah menggantikan saya dan saudara. Tugas kita sekarang, kita harus hidup menurut kehendak firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Ada satu hal yang membuat orang mau mati rasanya, adalah sakit emosi. Orang bisa mau bunuh diri segala macam bukan karena penyakit fisik, tapi karena penyakit pikiran, penyakit emosi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, siapa yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, adalah orang-orang yang pernah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yang mengatakan salibkan dia, bebaskan Barabas, itu orang-orang yang pernah dikasih Tuhan makan 5.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dulu ditolong, orang yang dulu dikasih belas kasihan, sekarang berbalik berkata salibkan dia. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini masih ada di antara kita yang merasa tertolak
oleh keluarga, tertolak dalam lingkungan. Ingat, Tuhan sudah mengalami semuanya itu. Dia ditolak oleh orang yang dulu dia kasihani. Kalau Tuhan Yesus sudah alami semuanya itu, orang yang dulu disembuhkan, orang yang dulu menerima mujizat, apa yang Tuhan Yesus dapatkan? Dia diolok-olok. Bahkan yang terakhir kali, orang yang ada di sebelah kiri berkata kepada Tuhan Yesus, kalau kamu Tuhan, perbuat sesuatu untuk kita bisa turun dari sini. Dan yang sebelah kanan cuma berkata, Tuhan, ingatlah aku waktu engkau di Firdaus. Bapak Ibu Saudara, segala sakit penyakit saya rasa semua sudah tak Tuhan tanggung di kayu salib. Segala kutuk, segala hinaan, segala cercaan, segala tolakan, segala kutuk, semuanya itu, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang, ingat semua sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dan Tuhan berkata sudah selesai. Lanjut. Kutuk kegagalan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata bahwa saya memang dikutuk untuk selalu gagal. Di keluarga kami memang ada kutuk kegagalan. Ada kutuk keturunan dari nenek moyang, nggak lulus kuliah sampai sekarang juga, makanya begitu, karena ada kutuk keturunan, kutuk kemandulan, kutuk sakit penyakit. Ingat, semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Segala kutuk apapun itu namanya, semua sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Jadi jangan pernah berkata saya dikutuk, karena Anda diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengganti kutuk Anda menjadi berkat untuk kita boleh hidup dan merasakan kasih Tuhan. Semua kutuk sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Kematian di kayu salib membawa segala kutuk, dan kebangkitannya membawa berkat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanan, perhatikan mukanya baik-baik, katakan kepada dia, kamu diberkati bukan dikutuk. Amin. Jadi jangan pernah memperkatakan bahwa kamu dikutuk, kamu gagal, kamu tidak berharga. Karena semua sudah Tuhan buktikan. Tuhan mau mati di kayu salib untuk menanggung segala kutuk itu. Tuhan mau mati di kayu salib karena kamu dan saya berharga. Bapak Ibu Saudara, kita harus berbangga dan kita harus bisa berkata, saya berharga. Sama-sama dikatakan, saya berharga. Ingat, yang mau mati untuk Bapak Ibu Saudara adalah pemilik langit dan bumi. Jadi betapa tidak berharga hidup kita kalau pemilik langit dan bumi mau berkorban untuk kita. Amin. Lanjut, ketiga adalah kemenangan Kristus yang menjadikan kita lebih dari pemenang, membuat kita berhak menerima janji Tuhan. Kita baca sama-sama Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Ingat baik-baik, kita tidak pernah menerima roh perbudakan, kita tidak pernah menerima roh kutuk, tapi Tuhan memberikan roh damai sejahtera untuk setiap kita. Lanjut. Apa sih janji Tuhan? Setidaknya saya rangkum 3. Pertama, disertai. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau yakinkan Bapak Ibu bahwa percayakah kita bahwa segala janji Tuhan pasti digenapi? Amin. Nah, Yesus berjanji, Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita
senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita sekarang, besok, 1 minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan sertai. Apa sih maksudnya Tuhan sertai? Artinya adalah ketika kita lemah, Tuhan yang beri kekuatan. Ketika kita mengalami kelemahan, Tuhan yang tolong. Ketika kita yang berperkara, Tuhan yang bela. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu khawatir untuk menghadapi segala kehidupan kita di muka bumi ini. Karena apa? Janji Tuhan, Dia yang sertai kita. Paulus berkata, segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi nggak ada perkara yang Bapak Ibu tidak bisa lewati. Karena semuanya Tuhan telah berjanji, Dia pasti menyertai kita. Jadi jangan pernah takut apa yang mau dimakan besok, hidup saya ke depan bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai kita. Dan kedua, Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, masih khawatirkah kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Firman Tuhan berkata, burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya pasti pelihara Tuhan. Saya berdoa, anak-anak Tuhan tidak ada yang meminta-minta. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kelaparan karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan berkata, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah khawatir akan hidupmu besok, akan hidupmu 1 minggu ke depan, akan hidupmu 1 bulan, bahkan 1 tahun masa depanmu. Tuhan berkata akan memenuhi segala keperluanmu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting, bahwa kita berhak menerima janji Tuhan untuk diselamatkan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara, di bawah kolong langit ini, dikata firman Tuhan, tidak ada nama selain di dalam Yesus, yang di dalam namanya kita diberikan keselamatan. Tidak ada yang lain. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita cantik. Kita diselamatkan bukan karena kita terlalu istimewa. Kita diselamatkan bukan karena kita orangnya terlalu saleh. Tapi kita diselamatkan karena Yesus Kristus. Makanya Bapa mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi pendamai bagi kita, supaya kita tidak binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi biarlah hidup kita ada selalu untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus yang selamatkan kita, kita tidak akan mampu untuk bisa sampai saat ini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup seturut firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita selamat bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak akan pernah memenuhi standar Allah. Tapi kita diselamatkan karena kasih Yesus. Dan karena kita sudah diselamatkan oleh kasih Kristus, makanya kita berbuat baik, kita hidup seturut firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti firman tadi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
kita saat ini boleh berbangga dan berkata, saya diselamatkan bukan oleh hasil usaha saya, tetapi karena pemberian Allah. Dan sekarang saya mau hidup di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Amin. Lanjut halaman terakhir. Kita akan baca sama-sama Yohanes 19 ayat 30. 3-2 ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya apa? Segala kutuk dosa, segala kuasa dosa, segala sakit penyakit, segala kelemahan kita, Tuhan katakan sudah selesai. Dan kalau Tuhan berkata sudah selesai, kita juga harus terima dengan iman bahwa sudah selesai. Sekarang saya hidup bukan di bawah kutuk, tapi sekarang kita hidup di bawah berkat kasih karunia Tuhan. Amin.